Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama dengan saya, Fahrian Bahri, akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Dan inilah UNews selengkapnya. Seorang anak berusia 12 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di pesisir laut kawasan Pelabuhan Tokojo, Kijang, Kepulauan Riau. Korban tenggelam di kawasan Pelabuhan Tokojo ini diketahui kelelahan saat berenang bersama teman bermainnya. Keenam teman korban sempat naik untuk beristirahat, sementara korban tidak sempat berenang ke tepian dan akhirnya tenggelam. Peristiwa yang terjadi pada pukul 8 pagi ini lantas menghebohkan warga di kawasan tersebut. Warga bersama aparat setempat berupaya mencari korban dan baru ditemukan pada pukul 10. Ya sekitar jam 8 lebih kurang bahwasannya kawannya itu mengasih kabar bahwasannya Rizky ini telah tenggelam di Laut Tokojo. Ya, warga pun mencari pihak aparat kepolisian. Baik. Sekitar jam 10 lebih kurangnya baru jenazah ditemukan. Kini korban disemayamkan di kediamannya di Kampung Beringin Indah, Gang Pelita 3, Kelurahan Kijang Kota, Bintan, Kepulauan Riau. Anaknya baik, tidak banyak tingkah. Iya Bu ya. Jadi remaja masjid, ya. Oke. Dia mengaji sholat itu tidak tinggal. Masya. Iya. Oke. Tadinya itu kan pagi dia mau maraton. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Masirwan, UTV mengabarkan. Tren angka kematian COVID-19 di 12 provinsi mengalami kenaikan. Tren angka kematian COVID-19 tertinggi dalam seminggu terakhir atau setelah Lebaran Idul Fitri. Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nuraisya, secara daring menyebut terdapat 12 provinsi mengalami tren kenaikan angka kematian. Sementara itu, 12 provinsi lain mengalami penurunan angka kematian dan 10 provinsi mengalami angka kematian tetap COVID-19. 12 provinsi mengalami tren kematian yakni Bali, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua Barat, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dengan angka kematian, ini salah satu challenge yang tadi sudah saya sampaikan. Kita melihat ada beberapa provinsi yang tengah mengalami peningkatan persentase angka kematian. Di antaranya adalah Bali, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua Barat, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dewi mengatakan kasus COVID-19 dalam 14 minggu terakhir mengalami penurunan. Namun dalam seminggu terakhir atau sejak Lebaran mengalami kenaikan. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan data tren angka kematian tersebut dapat menjadi kewaspadaan nasional. Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, warga keluhkan aroma tidak sedap di sekitar KFC Jalan Tengku Umar, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Aroma tidak sedap di sekitar resto KFC Jalan Tengku Umar, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikeluhkan warga. Unggahan pengguna akun Facebook Maulida Mustado belum lama ini memperlihatkan luapan air di sekitar saluran drainase KFC beraroma busuk. Selain bau tidak sedap, pengguna jalan di sekitar KFC juga sering melihat air dari drainase di sekitar KFC meluap hingga ke jalan. Sumbatnya kadang dia mengalir aja di situ. Kadang juga nggak tentu juga sih kalau mau ada baunya ada enggaknya. Oh gitu ya. Kalau tersumbat aja deh, kalau orang airnya nggak ngalir itu kadang-kadang bau aja. Pengamat lingkungan dari LSM Air Lingkungan dan Manusia, Alim, Herjuli mengatakan, pengelolaan limbah dari keluhan warga soal aroma tidak sedap di seputar KFC perlu menjadi perhatian semua pihak. Herjuli mengatakan, ketentuan pengendalian limbah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana salah satu amanatnya itu menjelaskan bahwa setiap orang, badan usaha yang menghasilkan limbah itu wajib mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, pengelolaan limbah secara baik dengan benar
itu dampaknya akan lebih bisa diminimalisir gitu, sehingga tidak menimbulkan berbagai hal yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat, termasuk juga bau gitu. Jadi kalau limbah itu bisa dikelola dengan baik dan benar, dia tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat yang berdampak bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi saya mengharapkan kepada setiap orang dan semua pihak lah, kepada pengelola usaha tadi itu untuk mengevaluasi lagi tata kelola limbahnya itu, dievaluasi kembali, jangan sampai menimbulkan dampak-dampak buruk atau dampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada pengguna jalan begitu. Herjuli juga menyoroti terkait izin lingkungan bagi pelaku usaha di lokasi keluhan bau tidak sedap tersebut. Menurutnya, izin analisis mengenai dampak lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kepada pengusaha di lokasi limbah tersebut perlu ditinjau kembali. Ya, itu wajib. Jadi segala rencana kegiatan usaha dan usaha itu sebelum dilaksanakan wajib memiliki dokumen lingkungan, apakah SPPL, UKLPL maupun AMDAL, supaya apa? Supaya pada saat pelaksanaan kegiatan usaha itu telah beroperasi, pelaksanaan konsep itu sudah dilakukan, itu dampaknya bisa diminimalisir lah. Nah, sehingga pengusaha, pemrakasa mendapatkan manfaat ekonominya, di satu sisi juga tidak mencemari lingkungan itu. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah mengenai keluhan warga soal bau tidak sedap di sekitar KFC Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Tommy, UTV mengabarkan. Pemirsa, warga di sekitar Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengeluhkan aroma busuk yang berasal dari limbah usaha daging potong. Aroma busuk dari limbah pabrik pemotongan ayam di sekitar Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengganggu penduduk setempat. Salah satu warga yang tinggal dekat dengan pabrik, Marzuki, mengeluhkan aroma tidak sedap yang muncul dalam waktu tertentu. Ia mengaku terganggu dan tidak nyaman, terutama setiap kali menyantap makanan. Bau dari limbahnya ini, Pak. Bau dari limbahnya ini sangat mengganggu. Kadang kita semua makan pun sampai tidak enak makan, saking baunya. Oke. Pabrik pemotongan ayam terletak tidak jauh dari permukiman padat penduduk, juga membuat resah pengguna jalan yang melintas. Warga kerap mencium aroma tidak sedap saat melintas. Masih tercium aroma bau tidak yang menyenangkan bagi masyarakat. Bisa dikatakan itu bisa mengganggu masyarakat yang melewati Jalan Hang Lekir dikarenakan pemotongan ayam tidak jauh, sekitar 20-an meter atau berapa meter dari jalan yang dilewati masyarakat, karena baunya itu masih tercium. Apalagi di saat waktu hujan, baunya akan kuat mengeluarkan bau yang tidak enak dan itu mengganggu masyarakat. Berdasarkan penelusuran tim ulasan, benar bau busuk disinyalir bersumber dari pemotongan ayam tersebut. Terlihat para pekerja pabrik pemotongan ayam tengah beraktivitas. Saat akan dikonfirmasi soal keluhan warga, pemilik usaha sedang tidak berada di tempat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Durman, Ulasan TV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di U-News selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.